Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Segala puja dan puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, dan juga nikmat rizki ataupun kemudahan. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita sekalian bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini untuk sama-sama kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran buku baru kita, yaitu Pustaka Ulumul Quran. Salawat serta salam semoga tercurah limpah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan juga umatnya, termasuk kita sekalian yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang mau hadir ke undangan launching buku Pustaka Ulumul Quran. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada direksi PT Lentera Ilmu Ma'rifat yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita, kepada Direktur Utama PT Lentera Ilmu Ma'rifat Bapak Dede Gunawan. Kami ucapkan terima kasih, dan juga kepada Bapak Ubu Khairani sebagai Direktur Marketing Direct Selling. Terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya ada juga Ustadz M. Zaki Mubarok, beliau Direktur Program dan Pengembangan Produk di PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Dan juga kami ucapkan kepada hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat, padahal sudah kopi break kita ya. Kopi breaknya kurang ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya doakan semoga yang menjawab salam dari saya dimudahkan rezekinya, ordernya dari Lentera Ilmu Ma'rifat banyak, terus barokah. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Araya. Tapi teman bahasa Sunda dan perlu bahasa Indonesia tidak. Ciksaha. Oke, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin peserta launching buku Pustaka Ulumul Quran. Hari ini kita akan memulai kegiatan ini. Saya akan bacakan sedikit rundown kegiatan atau rundown acara supaya kita sama-sama mengetahui. Yang pertama, kita sudah mulai dengan kopi break. Yang bagi yang belum silakan ada di belakang ruangan ini. Terus untuk bapak-bapak
yang hari ini sudah ada di ruangan, mungkin yang belum sempat isi absen, nanti pada saat ini boleh nanti di sini depan ada saudari Fani di depan sebagai administrasi kita, dan juga nanti akan dibagikan brosur ya di depan. Acara yang kedua nanti akan ada pembacaan tilawah Al-Quran oleh Ustadz Hasan Safari, diteruskan nanti doa pembuka oleh Ustadz Abdul Rahman. Lanjut nanti acara pembukaan atau sambutan dari Direktur Utama PT Lentera Ilmu Ma'rifat, yang dalam hal ini langsung oleh direkturnya yaitu Pak Jadi Gunawan. Terus kita akan product knowledge, jadi product knowledge pengetahuan tentang apa itu pustaka ulumul Quran, bagaimana nanti selling point dan segala macam tentang pustaka ulumul Quran akan disampaikan. Terhormat Bapak Ustadz Jaki Mubarok sebagai Direktur Program dan Pengembangan Produk PT Lentera Ilmu Ma'rifat, yang terhormat Bapak UU Khairani sebagai Direktur Marketing khususnya Direct Selling PT Lentera Ilmu Ma'rifat, yang terhormat Bapak Ibu Saudaraku keluarga besar PT Lentera Ilmu Ma'rifat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah, rezeki dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama rezeki sehat, rezeki iman dan rezeki Islam. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan, kita haturkan khususnya buat junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, contoh bagi seluruh umat manusia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita dapat dikelompokkan ke dalamnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudaraku di PT Lentera Ilmu Ma'rifat yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir bersama di acara ini. Terima kasih buat para direksi, juga para AM, area manajer, khususnya Bapak Muhyiddin yang dapat mengundang Bapak Ibu marketing, calon marketing, saudaraku semua. Juga kepada Pak Ustadz Hasan dan Pak Ustadz Abdul Rahman yang mengisi acara ini, sehingga acara ini lebih baik, lebih khusyuk dan lebih hikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada semua Bapak Ibu, saudaraku semuanya. Amin ya robbal alamin. Acara ini lebih bertujuan meningkatkan tali silaturahmi yang telah kita jalin, kita bina bersama dalam periode selama ini. Semoga tali silaturahmi ini membawa keberkahan buat kita semua dan buat keluarga besar PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ada dua agenda utama dalam kegiatan acara ini, yaitu pertama, launching atau peluncuran buku yang diterbitkan PT Lentera Ilmu Ma'rifat, yaitu Pustaka Ulumul Quran. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya Badan Lasnah Pentasian Pusat Quran atau LPNQ, Kementerian Agama Republik Indonesia, memberikan mandat kepada PT Lentera Ilmu Ma'rifat untuk menerbitkan buku Pustaka Ulumul Quran ini. Buku Pustaka Ulumul Quran ini merupakan salah satu karya besar dari Lasnah Pentasian Pusat Quran atau LPNQ yang menyangkut dasar-dasar ilmu untuk mempelajari Al-Quran yang lengkap dalam bidang atau tema pembahasannya. Secara detail, isi buku dan produk knowledge-nya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jaki Mubarok, karena beliau selain sebagai penanggung jawab produksi buku-buku di PT Lentera Ilmu Ma'rifat,
Juga beliau berpengalaman di bidang penyusunan buku. Ada beberapa buku yang sudah diterbitkan ataupun yang akan terbit, baik di perusahaan PT Lentera Ilmu Maarifat ataupun di perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian beliau juga merupakan orang yang berkompeten, orang yang ahli di bidangnya atau berbagai pengalaman di bidang buku. Beliau juga sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta. Adapun agenda yang kedua yaitu pemaparan program kerja di tahun 2022 PT Lentera Ilmu Maarifat yang akan disampaikan oleh Bapak Uu Hairani. Beliau yang menangani marketing khususnya direct selling. Beliau sudah berkiprah di dunia marketing khususnya direct selling itu sejak tahun 1989. Jadi kurang lebih sudah 33 tahun berkecimpung di dunia direct selling khususnya buku. Dalam penyampaian isi materi program kerja, kami telah merangkum dan dari berbagai pengalaman ataupun perusahaan selama ini menyangkut keinginan-keinginan para marketing dan juga area manager yang tentunya itu semua kami ramu dan kami tuangkan dalam program kerja di tahun 2022. Tentu saja isi materi akan menimbulkan pro dan kontra, tapi insya Allah ini yang terbaik buat semuanya. Untuk yang kontra dengan program kerja kami ini, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa sesuai harapan dan keinginan dari Bapak Ibu sekalian. Dan untuk yang pro atau menyetujui program yang akan kami laksanakan, kami sampaikan terima kasih. Semoga program kerja ini menjadi yang terbaik untuk mencapai target dan keinginan para CME, calon marketing eksekutif maupun para area manager. Juga mungkin bagi sebagian yang hadir di sini akan menganggap terlalu berlebihan. Tapi saya tekankan bahwa program kerja tahun 2022 ini untuk kepentingan semua dalam mencapai target dengan evaluasi, strategi, diskusi maupun support dari semua pihak, sehingga dapat mencapai target maksimal atau goal-goal tertentu dari calon marketing maupun area manajernya. Kami dari pihak manajemen akan selalu memberikan dukungan, support baik dalam hal informasi, finansial maupun cara kerja. Jadi alhamdulillah tahun 2021 sebagai bahan evaluasi kita selalu memberikan wawasan program kerja terhadap marketing. Kita berikan arahan untuk mendatangi konsumen-konsumen tertentu, untuk melaksanakan program-program tertentu. Itu yang terjadi di tahun 2021 dan insya Allah ini kita akan selalu tingkatkan. Dengan demikian PT Lentera Ilmu Maarifat akan memberikan apresiasi kepada calon marketing eksekutif maupun area manager. Dasar dari pemberian apresiasi ini adalah dari evaluasi program kerja yang akan dinilai berdasarkan rencana kerja dan hasilnya, rencana kegiatan dengan realisasinya, sehingga memunculkan penilaian. Ini mungkin sudah ada beberapa marketing yang sudah mengetahui bahwa PT Lentera Ilmu Maarifat akan membikinkan suatu program kerja yaitu berupa forecast, prediksi, ya, dan juga ada activity-nya, ada juga evaluasinya, dan ada skornya. Skornya ini buat apa? Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, kami mengapresiasi di luar ketentuan yang sudah ada, yaitu bonus bulanan, bonus triwulan, ataupun bonus tahunan, kemudian juga kontes. Di luar itu kami memberikan apresiasi untuk tahun ini kepada salah satu marketing yang terbaik menurut penilaian manajemen. Dasar penilaiannya itu adalah dari rata-rata penjualan per bulan, kemudian juga
bagaimana proses penjualan itu terjadi. Kami menilai dan menyepakati ada satu orang yang perlu kita apresiasi untuk tahun ini, sehingga insya Allah tahun depan, tahun program kerja tahun 2022 akan kita berikan apresiasi tambahan, baik itu marketing ataupun timnya ataupun area manajernya. Itu kita belum bisa putuskan, kita sambil berjalan seperti apa. Untuk itu saya mohon pada Bapak Ibu Saudaraku dapat mengikuti menjalankan program kerja ini sehingga mencapai hasil yang baik dengan maksimal. Jadi kesimpulan dari program kerja ini adalah pertama, memaksimalkan kerja dan kinerja area manajer untuk mencapai target, membangun tim dan mengembangkan tim. Yang kedua, calon marketing dan marketing eksekutif dapat mencapai target-target yang sudah dibuat, yang berprestasi dalam mencapai cita-cita dan keinginannya. Dalam kesempatan ini pula, kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan di acara ini, baik penyambutan, penjelasan, dan pemaparan, penyajian makanan, maupun hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Sekali lagi, saya ucapkan permohonan maaf. Demikian sambutan dari saya selaku Direktur Utama PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Semoga apa yang kita cita-citakan dan kita canangkan dapat tercapai. Semoga kesuksesan ini merupakan kesuksesan bersama. Semoga kesuksesan bersama ini akan kita peroleh dengan kerja keras dan kerjasama, juga dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga usaha ini menjadi salah satu amal ibadah kita semua. Selamat mengikuti acara ini, selamat berjuang, selamat berprestasi, selamat dan sukses. Dengan mengucap bismillah, saya resmikan Pustaka Ulumul Quran untuk dimulai dipasarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ay kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita hormati, Direktur Utama PT Lentera Ilmu Ma'rifat Bapak Dede Gunawan, juga yang sama-sama kita hormati Bapak Abu Khairami selaku Direktur Marketing PT Lentera Ilmu Ma'rifat, Bapak MC sekaligus AM untuk wilayah Bandung, Bapak Muhyiddin yang cukup atraktif dan kreatif dalam membawakan acara sehingga suasana insya Allah mudah-mudahan bisa hidup. Para sahabat, keluarga besar, Bapak Ibu marketing eksekutif,
PT Lentera Ilmu Ma'rifat, yang semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan, tidak ada ungkapan yang terukir indah dalam lubuk hati seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun dan diberikan taufik ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang tentang asbabun nuzul. Apakah ayat Al-Qur'an itu sudah diskenariokan oleh Tuhan, sehingga misalnya tabat yada Abu Lahab, kok Abu Lahab itu sudah terukir dalam firman Allah sebelum dunia dan alam semesta ini hadir, tapi sudah diskenariokan seperti itu. Nah, begitu juga kita hari ini diskenariokan oleh Allah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa duduk di pagi ini di ruang yang sederhana, namun insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini untuk silaturahim. Tadi disampaikan oleh Pak Dede ya, silaturahim, kemudian untuk menghadiri undangan PT Lentera Ilmu Ma'rifat dalam acara peluncuran buku Pustaka Ulumul Quran yang sama-sama kita bisa saksikan dan kita lihat di depan. Ini merupakan suatu nikmat ya, suatu kemewahan mungkin bagi kita ketika barangkali ini dalam kondisi yang masih pandemi ya, kita berdoa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat PT Lentera Ilmu Ma'rifat, tadi ada titipan dari Pak Dede untuk saya sampaikan terkait dengan fisik dari buku Pustaka Ulumul Quran. Seperti yang kita saksikan di depan, bahwa buku ini sebetulnya masih ada 2 item lagi yang belum ada ya. Yang pertama itu nanti akan dilengkapi dengan box. Jadi ada box. Saya minta boxnya itu padat, rapat supaya tidak mudah untuk pecah atau apa. Dan kemudian setelah box nanti ada dus. Jadi insya Allah buku yang tebalnya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di brosur, tebal buku ini ada 1272 halaman. Ini ketebalannya 1272 halaman. Deluxe eksklusif, terdiri atas 6 jilid. Ini bukunya hardcover. Isinya itu matte paper 120 gram. Semuanya itu seragam 120 gram. Kemudian untuk ukuran fisiknya ya 21 kali 29. Kami cetak di di kota yang cukup jauh ya dari Bandung, yaitu di Solo. Merupakan salah satu percetakan mungkin yang terbesar di Indonesia, sehingga nanti Bapak Ibu bisa saksikan Sentuh, Raba dan Rawang. Mungkin fisiknya insya Allah kami upayakan yang terbaik. Jadi nanti jahitannya, kemudian kualitas tintanya dan lain-lain, insya Allah seperti yang mungkin Kang Hasan ini, Ustaz Hasan sering sampaikan, kalau di talkshow bisa diwarisi ke anak-anak ya. Ini definisi sebenarnya seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan oleh direksi untuk memberikan sedikit pencerahan terkait dengan isi dalam buku ini. Sebetulnya mungkin Kang Hasan yang sudah banyak baca buku ya, sering talkshow, lebih fasih dibanding saya. Tapi ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri apa itu selling point, apa kira-kira selling point atau kelebihan, keunggulan dari buku ini. Kemudian siapa sebetulnya yang membutuhkan buku ini, kemudian siapa yang terbantu dengan adanya buku ini, kemudian mengapa buku ini, buku
pustaka Ulumul Quran ini wajib dan layak untuk dibaca. Apa saja yang akan dipelajari dalam buku pustaka Ulumul Quran ini, dan kerugian apa saja ya, yang bisa didapat ya ketika kita tidak segera membeli buku. Saya awali, ini saya sudah siapkan sebetulnya sudah cukup banyak ini ya. Mudah-mudahan ya singkat-singkat saja, ini ada kurang lebih 60 slide. Jadi saya awali misalnya dengan suatu hadis Nabi, siapa yang berkata dengan berdasarkan Al-Quran itu pasti benar. Kemudian siapa yang berhukum dengan Al-Quran itu pasti adil. Siapa yang beramal dengan berdasarkan Al-Quran itu insya Allah pasti diberi pahala, insya Allah pasti. Dan siapa yang menyeru orang lain kepada Al-Quran pasti diberi hidayah pada jalan yang lurus. Al-Quran ini adalah nur atau cahaya. Seluruh komponen yang ada dalam Al-Quran itu bercahaya. Jadi sering saya sampaikan, amalan yang paling banyak untuk menambah pahala itu apa? Kira-kira Bapak Ibu? Yang benar adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kata Nabi tidak diucapkan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam Al-Quran itu ada berapa huruf? Ada banyak huruf. Jadi ketika kita ingin ya, pahala kita banyak, maka kita harus banyak membaca Al-Quran. Kalau dianalogikannya seperti ini kurang lebih ya. Ketika ada orang membeli pasir itu dengan truk-trukan, satuannya itu truk. Tapi kalau orang membeli emas kan satuannya gram. Kenapa? Karena emas itu nilainya sangat berharga, sangat bernilai. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran oleh Allah ya dinilai membacanya itu pahalanya satu huruf, alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan satu huruf dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 10 kebaikan. Maka subhanallah, ketika kita membaca Al-Quran, apalagi mentadabburi dan merenungi, mengamalkan, insya Allah seluruh anggota kita, badan kita akan diberikan cahaya. Jadi ketika kita banyak mentadabburi Al-Quran, ini ion-ion yang ada dalam otak kita itu akan terstimulus, nggak akan pikun, karena semuanya akan bercahaya. Ya. Orang yang pikun kemungkinan dia tidak membaca Quran dan tidak menghafal Quran. Coba orang yang mau menghafal Quran, mentadabburi Al-Quran, semuanya akan bercahaya. Tubuhnya bercahaya, ruas-ruas jarinya bercahaya. Karena apa? Karena huruf-hurufnya bercahaya. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran bercahaya. Ayat-ayatnya Al-Quran bercahaya. Nur ala nur. Jadi orang yang ingin mendapatkan cahaya dari Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil, kemudian disertai dengan tadabbur Al-Quran. Jadi kalau seandainya orang membaca Al-Quran, maka cahaya itu akan menempel pada mulutnya. Orang yang mentadabburi ulumul Quran ini akan nempel cahaya Al-Quran pada lidahnya, pada rongga mulutnya, pada otaknya dan lain-lain, sehingga semua anggota tubuhnya itu akan bercahaya. Jadi maka berbahagialah orang yang mendapat pencerahan dari Al-Quran dengan terus membaca Al-Quran, dengan dengan mengkaji ulumul Quran. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apa bedanya tafsir dengan ulumul Quran? Kira-kira bedanya? Kang Hasan mungkin mau jawab. Ini dia atau ngantuk ya? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk kata Pak Direktur bisa sambil ngopi, belum kita santai aja. Jadi kalau kita buka misalnya dalam kitab Manahilul Irfan karya Az-Zarqani, dalam kitab Ulumul Quran itu disebutkan ma hiya ulumul Quran. Ulumul Quran hiya mabahith tata'allaq bil Qur'anil Karim min nahiyah nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa daf'i syubhah anhu. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran di sini adalah kajian yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turun, terturunnya Al-Quran, tertibnya Al-Quran, pengumpulan Al-Quran,
penulisan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Jibril ke lisan Nabi Muhammad. Bagaimana yang dari suara itu kemudian ditulis, itu ada dalam ulumul Quran. Wa qiraatihi, bacaan Al-Quran, ada qiraat sahih. Riwayat-riwayat semua yang sahih, harus sahih bacaan-bacaan. Jadi jangan kita hanya menyalahkan orang. Barangkali kita tidak tahu ilmu qiraat yang berbeda. Jadi banyak ya. Kemudian tafsir Al-Quran. Jadi menurut Az-Zarqani, tafsirul Quran itu salah satu bagian daripada ulumul Quran. Begitu ya, menurut Az-Zarqani. Kemudian ijazul Quran, kemujizatan, keajaiban Al-Quran itu bagian dari ulumul Quran. Nasikh wa mansukh, ilmu nasikh dan mansukh ya, itu bagian daripada ulumul Quran. Jadi ada banyak sekali ya, kurang lebih ada 9 poin di sini yang terkandung dalam ulumul Quran. Berbeda dengan ulama kontemporer, ulama modern. Kalau di Universitas Islam Negeri, ini salah satu buku wajib ya. Ulama modern yang mengkaji ulumul Quran ditulis oleh siapa? Manna Khalil Al-Qattab dalam bukunya Mabahith fi Ulumul Quran. Ada sedikit perbedaan dalam pendefinisian ulumul Quran. Yang dimaksud dengan ulumul Quran menurut Manna Khalil Al-Qattab adalah al-ilmu alladhi yatanawwalu bil abhath al-muta'alliqah bil Quran min haitsu asbabi nuzulihi wa jam'ihi wa tartibihi lima wa ma'rifati al-makki wal madani wal nasikh wal mansukh wal muhkam wal mutasyabih. Kalau menurut Az-Zarqani itu ada 9 poin pembahasan dalam ulumul Quran, maka menurut Manna Khalil Al-Qattab itu ada 6 poin. Yang pertama tadi apa? Asbabun nuzul. Ulumul Quran itu membahas tentang asbabun nuzul. Kemudian jam'ihi, pengumpulan Al-Quran. Kemudian tartibihi, pengurutan Al-Quran. Kemudian ma'rifati makki wa madani, mengetahui tentang makki dan madani. Banyak orang awam memahami makki dan madani itu surah atau ayat makkiyah itu ayat yang turun di kota Mekah. Padahal tidak seperti itu. Lalu apa sih pentingnya kita mengetahui makki dan madani? Nanti akan kita bahas. Ini di dalam buku Mabahith fi Ulumil Quran menurut Manna Khalil Al-Qattab itu ada makki madani, kemudian nasikh wal mansukh. Lalu pertanyaannya, di dalam buku Pustaka Ulumul Quran ini, apa saja yang akan dibahas? Apakah semua apakah semua ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan? Kalau menurut Az-Zarqani ada 9, kemudian menurut Manna Khalil Al-Qattab itu ada 6, apakah semuanya akan dibahas? Kita bisa lihat paling tidak di brosurnya. Di brosurnya Bapak Ibu bisa baca. Jadi di buku 6 jilid ini, jilid pertama dan jilid kedua itu berisi tentang asbabun nuzul. Jadi jilid 1 dan jilid 2 itu isinya apa? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Upaya untuk memberi pemahaman yang lebih utuh terhadap Al-Quran dengan cara menghadirkan dan menghimpun sejumlah riwayat dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan kesahihan dan ketegasan redaksi hadis tersebut sebagai sebab turunnya ayat tersebut. Ya. Kemudian di jilid 1 dan di jilid 2 juga dilengkapi dengan teori atau pengantar tentang ilmu sebab turunnya ayat Al-Quran, sehingga bisa dijadikan sumber rujukan akademik bagi para pengkajian. Jadi di jilid 1 dan di jilid 2 itu isinya tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Pertanyaannya misalnya, kan turunnya ayat Al-Quran sudah jelas ya. Kira-kira Al-Quran turun ke bumi ini untuk apa? Yang tidak terselesaikan, bahkan Rasulullah tidak tahu jawabannya, maka ayat itu turun. Kemudian misalnya untuk mendebat orang Yahudi misalnya dan Nasrani, ketika ditanya, nyinyir orang Yahudi Nasrani, katanya agama baru, kok masih minum khamr, masih mabuk-mabukan, katanya agama samawi. Lalu sahabat tanya, yas'alunaka 'anil khamr, maka turunlah ayat tentang khamr.
Kemudian orang Yahudi tanya tentang tentang peristiwa Musa dan Khidir yang tidak dijelaskan secara panjang lebar di Taurat dan Injil misalnya, lalu turun di surah Al-Kahfi, ya, sangat jelas. Begitu juga orang Nasrani, seorang Kristen, ya, tidak tahu peristiwa kelahiran dari Yesus, ya, Nabi Isa, Yesus atau Nabi Isa sama namanya itu juga, ya, Isa alaihissalam, kemudian dijelaskan dalam pendahuluan surat Maryam misalnya. Itu merupakan suatu kemujizatan dan sebab turunnya ayat supaya untuk mendebat orang Nasrani dan orang Yahudi. Jadi dengan adanya buku ini maka menyelesaikan ikhtilaf, perdebatan di antara para penerbit Al-Quran yang jumlahnya ratusan, ya, di Indonesia. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan biasa ada, ya, di atas nama surah Al-Fatihah biasanya ada tulisan Makkiyah, betul nggak? Madaniyah. Nah, dengan adanya buku ini, buku panduan yang diterbitkan oleh Lajnah Mutasi Mushaf Al-Quran, maka seluruh perdebatan di lingkungan penerbit Al-Quran sudah selesai, gitu kan? Jadi harus mengikuti. Karena di antara penerbit Al-Quran lain di Mesir atau di Saudi itu pun beda ya, beda pendapat. Kadang misalnya di surah Al-Fatihah itu ada yang menyatakan surah Al-Fatihah itu turun di sebagai surah surah Makkiyah misalnya. Ada yang menyebut surah Madaniyah, dan ada juga yang menyebutkan ini surah turun 2 kali. Surah Al-Fatihah itu turun di Mekah dan turun di Madinah misalnya, dan lain-lain. Jadi gambaran singkatnya seperti itu. Baik. Nah, ini nanti akan saya berikan saja PDF-nya supaya nanti Bapak Ibu bisa baca ini yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Jadi buku ini terdiri 3 tema utama sebetulnya. 3 tema utama. Kalau ada pertanyaan di brosur ini tertulis buku yang terlengkap untuk kajian Asbabun Nuzul, untuk kajian Makki dan Madani, dan untuk kajian Fadilah Surat yang diperkuat, yang disandarkan dengan hanya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, yang valid. Jadi ini mungkin selling pointnya kan udah ada di media, misalnya buku Asbabun Nuzul, sudah ada buku Makki Madani, sudah ada. Pertanyaannya, itu buku terjemahan bukan Bapak Ibu? Insya Allah buku terjemahan, buku Al-Khoton atau buku Sufi Al-Soleh seperti yang saya dulu pernah pelajari itu pertama buku terjemahan. Dan seperti ini saya copy paste pernyataan dari tim penulis. Itu buku-buku yang sebelumnya itu kurang menyeleksi hadis-hadis yang sahih. Jadi di buku ini selalu di bawahnya itu dijabarkan ini hadisnya hasan, hadisnya sahih, ya. Dan ditulis di situ riwayat dan sanad, gitu. Jadi selling pointnya untuk buku ini itu dilengkapi di footnote-nya atau di catatan kakinya dengan keterangan hasan, sahih, dan berdasarkan judul Pustaka Ulumul Quran ditulis oleh tim Lajnah Mutasi Mushaf Al-Quran. Jadi buku ini sebetulnya terdiri atas 3 buku juga, ya. Ini Pustaka Ulumul Quran kita sendiri, tim internal dari PT Lentera Ilmu Ma'rifat yang memberi judul. Jadi kalau di di Lajnah judulnya tentu sesuai dengan buku masing-masing, tema masing-masing. Jadi kita beri judul, tadinya mau diberi judul Ensiklopedia Ulumul Quran, namun sudah terlalu banyak ensiklopedia, maka kita putuskan di sini judulnya Pustaka Ulumul Quran. Mungkin Bapak Ibu belum terlalu paham apa sih atau siapa sih tim Lajnah Pentasyian Mushaf Al-Quran. Jadi lembaga kepanitiaan. Jadi Lajnah ini adalah lembaga kepanitiaan yang bertugas untuk mentasih atau mengoreksi setiap mushaf Al-Quran yang akan dicetak dan diedarkan kepada masyarakat Indonesia. Lajnah Pentasyian Mushaf Al-Quran yang kantornya ada di Taman Mini Indonesia Indah ini, di dalam lingkungan Komplek TNI ini, tugasnya adalah berat dan penting, ya, cakupannya luas tanggung
jawabnya besar karena terkait dengan kajian dan pemeliharaan kitab suci Al-Quran. Nah, pada tahun 1982 keluar Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 82, isinya menyebut tugas-tugas lajnah bacaan mushaf Al-Quran, yaitu meneliti dan menjaga mushaf Al-Quran, rekaman bacaan Al-Quran, terjemah dan tafsir Al-Quran secara preventif dan represif. Kemudian mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf Al-Quran, Al-Quran untuk tunanetra, bacaan Al-Quran dalam kaset, piringan hitam dan lainnya. Yang ketiga, menyetop peredaran mushaf Al-Quran yang belum ditashih oleh lajnah pentasih mushaf Al-Quran. Jadi kalau di brosur tertulis kamilah satunya penerbit berizin resmi, ya insya Allah yang nanti bisa ditanyakan. Jadi seharusnya buku-buku yang isinya itu ada ayat-ayat Al-Quran seharusnya itu ditashih. Kenapa? Karena memang ini sudah ketentuan dari pemerintah dengan harapan tidak ada kesalahan. Karena isinya adalah Al-Quran, jadi baca betul-betul dibaca oleh tim dari. Itu juga tafsir al-Maudhu'i ya. Itu juga kita berani mengklaim bahwa buku kita insya Allah berizin resmi, mengikuti prosedur dan sudah ditashih. Tashih itu artinya divalidisasi, dikoreksi lah oleh tim. Dan buku ini sangat baik digunakan oleh kalangan umat muslim umum sebagai salah satu rujukan dasar-dasar keilmuan Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan, buku ini bisa dibaca oleh siapa? Siapa saja, dosen, praktisi, masyarakat awam, ustazah, ibu rumah tangga dan semuanya, karena dibahasakan dengan bahasa yang mudah dan dengan dalil-dalil yang seperti ini. Setiap buku, setiap jilid pasti ada tanda tashih yang ditandatangani dan stempel oleh lajnah seperti ini. Bukti bahwa buku kita sudah melalui proses tashih, dan ini bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Karena ya lumayan makan waktu itu. Mengapa? Sebabnya buku ini agak sedikit telat karena proses prosedural yang kita ajarkan. Oke, ini salah satu kelebihan buku seperti yang tadi saya sampaikan. Kelebihan buku atau selling poinnya selain berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, yang valid, ya, juga penulis di sini mengambil sumber yang dapat dipercaya. Penulis itu tim lajnah pentasih mushaf Al-Quran mengambil sumber yang dapat dipercaya, yaitu dari sunnah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian dengan terjemahan yang sangat sesuai dengan pembahasan terkait, pendapat para ahli serta sumber utamanya adalah dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian buku ini memiliki pembahasan yang mudah dipahami. Kemudian ulasan-ulasan yang disajikan mempunyai nilai yang sangat signifikan. Informasi yang termuat dalamnya dapat dijadikan panduan diskusikan. Kemudian buku ini sangat cocok bagi yang ingin mempelajari mata kuliah atau materi tentang ulumul Quran. Kalau di sini ditulis misalnya brosur yang ini nggak ada ya, karena banyak yang khusus. Brosur yang miring begini dia bilang nggak? Brosur yang miring. Yang landscape kan ada dua jenis ya, Bapak Ibu. Yang miring ini ya. Ada di amplop minjem satu Pak Video. Brosurnya ada dua jenis. Ini yang landscape, ini portrait, ada dua jenis. Yang ini untuk sisi ini aja sih, sisi memudahkan dan lebih besar bukunya. Ini lebih jelas dan bukunya lebih kecil, tapi keterangan isinya lebih jelas. Jadi kalau di brosur yang ini banyak kata-kata yang dihapus ya, di brosur yang ini. Di brosur yang ini kata-kata yang selling pointnya di sini
Buku ini berisikan pendapat para mufasir seputar status surat dan dalil-dalil yang dijadikan referensi. Jadi buku ini bisa dijadikan referensi atau rujukan atau dasar penetapan atau bisa jadi dasar akademik. Saya ingat waktu itu dari tim Madinah menyampaikan bahwa buku ini ya sangat akademis ya, tapi insya Allah mudah dibaca karena merupakan produk penelitian, bukan bunga rampai. Jadi ini produk penelitian serius, tim kolektif yang kalau kita bayangkan itu mengumpulkan tim sebanyak ini ya membutuhkan biaya besar karena ini anggaran dari negara, maka ya sangat memungkinkan mengumpulkan para ulama ini. Tim penulisnya atau penyusunnya di sana ada Pak Muflis Hanafi, kita tahu ya, ini sangat terkenal. Nah, ini ada guru saya dulu mengajar di Pasca Sarjana S2 UIN, S2 dan S3 diajar oleh Prof. Dr. Hamdani Anwar. Ini guru saya dan cukup populer juga. Ini salah satu pemberi saran untuk konten buku Quran. Dan ini rekan saya Khairul Mustafirin, nama saya di pesantren dan turut terlibat di penyusunan. Dan saya rasa kalau Bapak Ibu semua browsing di YouTube, ya insya Allah ada nulis-nulis ini, artinya mereka ini orang yang kompeten, memiliki kualifikasi dan otoritas. Kata kuncinya otoritas. Kadang sekarang kan ada ya ustaz misalnya tidak memiliki otoritas karena tidak linear misalnya pendidikan, tapi berbicara masalah ini berarti kurang kualifikasi kan, kurang otoritatif. Jadi ya rajih ya, pendapatnya itu tidak unggul, bisa diunggulkan, marjuh kalau bahasa fikihnya gitu. Kurang unggul. Kenapa? Karena pendidikannya tidak linear dan ya, sehingga tulisannya menjadi kurang bermutu. Tapi ini tulisannya sangat bermutu, apalagi dikeroyok oleh Pak Muflis Hanafi yang kita tahu kredibilitas dan pakaran di bidang ulumul Quran. Oke, mungkin ini isi di buku jilid 1 dan 2 lebih spesifik ya. Bapak Ibu bisa sambil baca kan? Baca ya. Jadi buku jilid 1 dan 2 berisi asbabun nuzul, disusun untuk memberikan pemahaman Al-Quran yang benar kepada masyarakat. Bapak yang di belakang kebaca kan? Kebaca kan? Baca ya. Saya jelaskan. Jadi Al-Quran itu proses penurunannya berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Quran itu tidak turun sekaligus dari dari Arsh ke Baitul Izzah itu turun sekaligus. Jadi firman Allah itu qadim. Kemudian dari Sama'ud dunia, dari langit dunia, Jibril turun ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur selama berapa tahun? 23 tahun. Makanya tadi ada salah satu ulumul Quran ilmu tartib, mengurutkan Al-Quran, asbabun nuzul itu karena sifatnya yang turun berangsur-angsur selama 23. Ada ayat yang turun untuk memberi hidayah, pendidikan dan pencerahan tanpa didahului oleh sebab tertentu. Tidak semua ayat itu ada sebabnya. Tidak semua ayat ada sebab turunnya. Jadi ada ayat-ayat tertentu saja yang ada sebab ya, turunnya. Jadi ada ayat yang turun terkait dengan persoalan dan peristiwa yang terjadi saat wahyu diturunkan. Peristiwa atau kejadian yang terkait dengan turunan wahyu ini dikenal dengan istilah asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa kejadian yang terkait dengan turunan wahyu yang dikenal dengan asbabun nuzul menempati posisi yang penting dalam penafsiran Al-Quran. Jadi memahami Al-Quran itu tidak bisa lepas dari konteksnya, dari kondisi sosial historis di mana Al-Quran itu diturunkan. Sebab turunnya atau asbabun nuzul yang ada di buku jilid 1 dan 2 ini menggambarkan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki hubungan dialektis, komunikatif ya, dengan fenomena sosio-kultural masyarakat. Jadi ada dialog ya, hubungan antara ayat dengan jadi kalau kita baca misalnya, Bapak Ibu ada yang tahu ada satu ayat dalam Al-Quran yang berkaitan
dengan sahabat Nabi, bahkan sahabat Nabi itu ditulis dalam Al-Quran. Tahu nggak kira-kira siapa nama sahabat yang ada dalam Al-Quran? Tahu tak dapat hadiah? Tahu kan? Sering tahu nanti dikasih hadiah ini. Nah, karena nggak ada yang tahu bisa jelaskan. Ini Ada yang tahu? Jadi Udah lewat ya. lewat. Surah Al-Ahzab ayat 37. Allah ahaqqu an takhsha falamma qada Zaidun. Zaid itu nama sahabat Nabi. Siapa Zaid? Zaid ini siapa? Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah. Jadi taban. Jadi apa namanya? Ketika Zaid sudah wafat, sudah selesai dengan urusan yang menceraikan istrinya. Jadi Zaid ini dikenal dengan seorang wanita yang kaya raya, kemudian bercerai, dan Nabi mendapat wahyu untuk menikah mantan apa namanya istri dari anak angkatnya. Jadi tidak ada istilah dalam Islam itu tabani ya. Tabani itu adopsi anak sehingga menjadi anak. Seakan-akan anak darah daging sendiri itu nggak ada. Jadi dengan turunnya ayat ini, jadi tidak ada anak apa namanya anak betul-betul anak angkat ya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah menikahi istri daripada Zaid. Zaid ini ada kan? Tapi apakah kemudian Zaid menjadi marah? Tidak. Bahkan dia bangga, oh ini nama saya selalu dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Nama saya ada dalam Al-Quran. Ini salah satu bukti bahwa apa namanya Quran itu berkaitan dengan konteks sosiokultural yang terjadi di masyarakat pada waktu itu. Jadi dengan mengetahui sebab turunnya ayat Quran ini, mufassir atau penafsir dapat mengungkap makna yang sebenarnya atau hikmah di balik penetapan sebuah hukum atau upaya untuk memahami pesan Al-Quran secara komprehensif dan secara proporsional. Jadi di buku jilid 1 dan jilid 2 ini berisi riwayat-riwayat tentang sebab turunnya ayat Al-Quran yang bersumber dari riwayat-riwayat yang dapat diterima. Jadi kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, metode atau metodologi apa untuk mengetahui sebab turunnya ayat? Metodenya apa? Ini jawabannya nih, barusan saya baca jawabannya. Apakah ulama sekarang yang mengaku bisa bermimpi ketemu Nabi, saya bisa? Bisa nggak? Karena nggak bisa. Sepintar apapun, secerdas apapun, sama seperti Imam Al-Bukhari ya, itu tidak seperti membuat novel dalam mengumpulkan Sahih Al-Bukhari, tapi harus talaki ribuan kilo apa namanya bertemu dengan yang meriwayatkan sanad-sanad tadi, kemudian baru ditulis berdasarkan kualifikasi kesahihan hadis Imam Al-Bukhari. Begitu juga dengan ilmu asbabun nuzul ini, harus berdasarkan riwayat ya, harus berdasarkan riwayat. Jadi hanya dengan riwayat-riwayat. Dan di buku ini itu sudah ditafsir, dikumpulkan, dipilih mana yang betul-betul menjadi sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Jadi kalau kritik daripada tim penulis Lajah ini, bahwa buku-buku sebelumnya, buku-buku asbabun nuzul yang beredar di pasaran itu kebanyakan ada yang terlalu longgar, ya. Ada yang terlalu ketat. Terlalu longgar itu apa? Riwayat-riwayat yang kurang sahih dimasukin, jadi seakan-akan ini menjadi sebab turunnya ayat, padahal tidak seperti itu. Ini Pak MC-nya sampai jam berapa ini? Masih banyak ini ya, saya persingkat aja. Sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Oke, silakan. Bisa pakai itu? Nah, Aril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pustaka Ulumul Quran ini memilih hadis-hadis yang sumber rujukannya diutamakan hadis-hadis yang mempunyai
mempunyai kualifikasi sahih dan hasan. Jadi kalau yang tidak sahih dan hasan tidak dimasukkan sebagai sumber rujukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rohayat. Sini sebetulnya akan disampaikan. Saya lanjutkan saja sambil menjawab pertanyaan Pak Rohayat. Ini ada di slide yang ke-10 ya. Al-Wahidi menyebutkan tidak kurang dari 471 ayat, 6.236 ayat Quran yang menikah sebagai usul. Al-Wahidi menyebutkan 833 riwayat hadis politik. Sebentar. Hakim kedua kitab menilai banyak riwayat di dalamnya yang sanadnya lemah atau dhaif. Di banyak hadis-hadis yang dimasukkan oleh mu'alif kitab yang di atas tadi itu dhaif. Abu Umar dalam menyebutkan ada 500 riwayat yang diklaim sebagai asbabun nuzul, ternyata sanadnya dhaif. Kajian asbabun nuzul tidak hanya digeluti oleh kalangan umum tapi juga para penerbit Quran. Mencantumkan item asbabun nuzul sebagai bagian dari musawarah yang mereka tegakkan, namun sebagai besar ini banyak terkonsentrasi pada buku asbabun nuzul karya Al-Wahidi dan buku ini ya, motivasi tim. Banyaknya keterangan asbabun nuzul dari dua karya tersebut yang lemah, hadis-hadis lemah, diperlukan penyusunan buku standar asbabun nuzul yang memuat riwayat-riwayat sahih atau hasan atau makbul. Makbul itu yang diterima ya, sahih dan hasan. Nah, buku ini diharapkan bisa menjadi pegangan referensi dan media pemahaman Quran kekuatan. Oke. Dalam hal ini tim berpedoman pada penilaian yang telah diberikan oleh ulama hadis terdahulu. Analisis riwayat dalam buku ini sebagian besar merujuk pada buku Muharrar fi Asbabin Nuzul min Khalil Al-Kutub At-Tis'ah karangan Khalid bin Sulaiman Al-Mazini. Jadi pertanyaannya, hadis manakah yang dianggap sebagai hadis yang makbul tadi, yang diterima tadi? Apakah hadis dhaif itu dimasukkan? Jadi di sini standarnya adalah merujuk kepada buku Al-Muharrar fi Asbabin Nuzul. Jadi kalau dalam buku Al-Muharrar fi Asbabin Nuzul min khilal kutub At-Tis'ah ini tidak dianggap makbul, maka tidak ada dalam buku Pustaka Ulumul Quran ini. Jadi masih yang merujuk kepada buku ini, buku Al-Muharrar fi Asbabin Nuzul karya Khalid bin Sulaiman. Karena di sini ada kejelasan apabila tidak terdapat penjelasan seputar kualitas riwayat tersebut, tim melakukan analisis kritik riwayat sendiri dengan berpedoman pada penilaian dan komentar ulama hadis yang berkompeten di bidangnya. 4. Apabila riwayat sebab nuzul bersumber dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kualitas riwayatnya tidak dicantumkan. Di buku ini nih, di buku bab jadi 1, 2 dan lain-lain, itu kalau sumbernya Sahih Bukhari Muslim tidak ada diawali dengan kata hasan, sahih, enggak ada. Tapi kalau yang lain, saya buka aja nih buku Asbabun Nuzul. Seperti ini contohnya. Ini betul-betul isi bukunya ya. Ini tidak dijelaskan di sini hasan sahihnya karena disebutkan oleh Bukhari. Tapi kalau selain Bukhari dan Muslim maka ditulis di situ hasan. Nah ini seperti ini sahih, hadisnya sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia menilai hadis ini juga hasan sahih. Tapi untuk hadis-hadis yang sahih di sini disebutkan hadisnya sahih atau hasan sesuai dengan niat atau motivasi daripada lajnah bahwa buku ini hanya ingin mengambil riwayat-riwayat yang makbul, yang diterima dalam pengertian yang hasan, sahih dan hadis yang banyak dikuatkan oleh hadis-hadis. Itu sementara jawabannya. Ada yang lain mungkin silakan. Mengenai ini saat ini di saat semangatnya orang-orang untuk membaca Al-Quran gitu ya, baik tahsin maupun hafalannya dan tumbuhnya berbagai macam pesantren Al-Quran, muncul juga otomatis itu diterbitkannya karya-karya yang berhubungan dengan ulumul Quran ini. Nah kalau buku yang kita terbitkan hari ini mengacu ke
referensi yang ada itu atau bagaimana Ustaz? Untuk referensi sumber ini sumber apa? Soalnya kan setiap tadi kalau katakan setiap madhab ya setiap kalangan itu kan memegang buku yang mereka terjemahkannya gitu. Nah kalau kita ini bagaimana gitu buku yang mengumpulkan ini? Ya. Nanti bisa dilihat di, saya langsung buka saja ya, buka di referensi atau daftar rujukan dari buku Asbabun Nuzul. Nah, ini. Ya banyak sekali referensinya yang disitasi yang dirujuk oleh tim lajnah, tentunya sudah dipilih yang betul-betul apa ya, referensi yang sangat otoritatif. Misalnya di sini karya bin Hadi Abu Abdurrahman Sahih Al-Musnad dan Asbabun Nuzul, kemudian Sunan Abu Dawud, kemudian kitab Umdah Al-Qari Syarh Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Sunan At-Tirmidzi, Sahih Sunan Abu Dawud, ya, buku-buku sunan semua dirujuk. Sahih Asbabun Nuzul karya Ali Ibrahim Muhammad, kemudian Hilyah Awliya wa Tabaqat Asfiya karya As-Subhan. Jadi kalau pertanyaannya mungkin apakah buku-buku selain ini ya, saya harus tahu dulu buku apa yang dimaksudkan apa. Nanti bisa saya cari di sini. Gitu. Tapi paling tidak dari yang saya baca ini ya, buku-buku yang dirujuk oleh apa namanya, oleh tim peneliti lajnah ini adalah buku-buku yang turos, ya, buku klasik dan kontemporer yang levelnya ini level 1 gitu. Bukan buku bunga rampai dan bukan buku cek-cek gitu. Bisa dilihat atau rujukan. Tapi kalau untuk ingin validasi lebih lanjut, misalnya apakah tadi ada yang apa namanya yang kontroversial dirujuk, ya saya singkat. Nggak ada, insyaallah bisa. Kalau mau tahu daftar pustakanya nanti bisa saya berikan daftar referensi dari semua pustaka. Jelas Pak? Ada lagi? Silakan. Bagi yang tanya, tadi Pak Mukhotim ya yang tanya dari Cibiru. Sekarang Pak siapa nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lendra dari Bandung Timur Pak. Mau bertanya Ustaz, kan kalau Quran Maudhu'i itu targetnya bahwa pembaca lebih mudah untuk mencari tema-tema yang mereka mereka butuhkan atau informasi dari tema-tema yang sudah ada di situ gitu. Jadi itu untuk tafsir tematik. Jadi mungkin masyarakat lebih mudah ada Al-Quran, hadisnya, oh temanya tentang ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk ulumul Quran ini targetnya apa? Untuk edukasi dari masyarakat. Apakah dengan memiliki buku ini masyarakat pembaca terutama yang memiliki buku ini apakah bisa ya minimal bisa memahami Al-Quran atau bisa menerjemahkan Al-Quran atau seperti apa gitu, dengan membaca buku ini? Ya, terima kasih. Jadi buku ini sekali lagi ulama-ulama dulu ya, ketika ingin menafsirkan Al-Quran ada kesan bahwa antar satu ayat itu bertentangan, ta'arud misalnya. Kalau ulama atau mufasir tersebut tidak menguasai ilmu Maki dan Madani misalnya, periodisasi Al-Quran, maka dia akan tidak paham kok kesannya bertentangan, padahal tidak seperti itu. Jadi jawabannya pertama, ya siapapun yang ingin memahami